Ye Chen bingung. Sejak awal, tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, tetapi apakah tindakannya sekarang benar-benar menjadi sia-sia? Apakah itu menjadi penghalang bagi nasib orang lain? Ye Chen terdiam cukup lama, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, mereka membutuhkanku. Mereka memang membutuhkanmu, tetapi mereka tidak membutuhkan perlindunganmu, mereka hanya ingin bersamamu. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, tetapi aku khawatir tentang kenyamanan mereka. Kamu tidak bisa tinggal bersama mereka sepanjang waktu. Jika kamu merasa mereka dalam bahaya jika kamu tidak ada, maka kamu terlalu serius. Kata-kata lelaki tua itu tajam. Terkadang, bahkan jika kamu ada di sekitar, bahayanya tetap sama, dan terkadang tidak akan berubah karena kamu tidak muncul. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin kamu benar, tetapi aku ingin tahu apakah mereka aman sekarang. Bagaimana kau bisa menemukan negeri dongeng? Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik memanfaatkannya dan membuat dirimu lebih kuat. Kata lelaki tua itu. Ye Chen terdiam lagi. Jika dia tidak pergi mencari sesuatu, dia tidak bisa melepaskannya. Namun, kata-kata lelaki tua itu tidak salah. Jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa menghadapi masa depan? Dia memiliki 4 bagian dari daftar dewa, dan orang-orang dari keluarga Raja Surgawi menatapnya. Jika dia tidak kuat, dia akan menjadi hantu orang lain cepat atau lambat. Klan Tianwang, utusanmu, para peri tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, dan mereka mulai melindungi bocah itu. Kepala klan Raja Surgawi, Xianjun, berkata dengan hormat di depan awan. Yiyun mengerutkan kening dan berkata, masalah ini pasti terkait dengan Xialong. Mereka tiba-tiba melindungi bocah itu. Ada yang aneh dengan masalah ini. Mungkinkah mereka mengetahui beberapa rahasia? Utusanmu, sekarang keluarga peri juga sedang mengawasi. Haruskah kita mengirim lebih banyak orang untuk menangkap anak itu secepatnya, agar tidak bermimpi panjang? Kata peri itu. Yiyun bersenandung, bahkan jika kita menembak lebih banyak orang, apa yang bisa kita lakukan? Selama Xialong ingin melindungi anak itu, tidak peduli berapa banyak orang yang kau kirim untuk mati, aku akan melaporkan masalah ini ke dunia dewa, dan aku akan membuat rencana ketika kehendak dunia dewa turun. Ya, Xianjun tidak berani membantah. Setelah itu, Yiyun kembali ke kamarnya dan mulai menghubungi dunia dewa, menyampaikan urusan manusia ke dunia dewa. Setelah 3 hari, dunia dewa dipulihkan. Setelah Yiyun mendapat balasan, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang besar, dan berkata pada dirinya sendiri dengan dingin, pada saat itu, potongan-potongan daftar Tuhan di tubuh anak laki-laki itu tidak lain adalah milikku. Pada hari itu, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan awan tebal turun menutupi langit. Langit menjadi redup, dan suara gemuruh terdengar dari langit. Semua orang dari klan Tianwang terkejut dan menatap langit dengan ngeri. Yiyun menjadi sangat bersemangat setelah melihat situasi seperti itu. Tuanku, apa yang terjadi? Tanya Raja Abadi. Awan tersenyum, alam dewa mengirim beberapa orang turun lagi, mendapatkan bantuan mereka, bahwa Xialong sama sekali bukan bukti yang cukup. Petik 2. Dan ada utusan yang turun. Xianjun menunjukkan ekspresi terkejut. Saat dia berbicara, langit tampak terkoyak, dan sebuah retakan muncul. Setelah retakan ini muncul, kekuatan ilahi yang kuat meluap dari retakan tersebut. Kekuatan ilahi yang meluap membuat puncak gunung klan Tianwang runtuh, dan banyak orang berlutut di tanah dan tidak bisa bernapas. Kekuatan ilahi itu perkasa, mengalir turun dan menyembah. Seberkas cahaya dari retakan itu turun, dalam kekuatan ilahi ini, raja-raja surga merangkak di tanah, bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Setelah cahaya ini jatuh, ada 3 sosok lagi dalam keluarga Tianwang. Ketiga sosok ini penuh dengan kekuatan ilahi, memancarkan momentum yang menjulang tinggi, yang secara langsung menghancurkan puncak gunung keluarga Tianwang hingga jatuh. Setelah kemunculan ketiga sosok ini, retakan di langit mulai menutup. Setelah beberapa saat beristirahat, seluruh langit sepenuhnya pulih dari ketenangannya. Tetapi sekarang klan Raja Surgawi masih diselimuti oleh kekuatan ilahi, dan orang-orang dari keluarga Raja Surgawi masih tidak bisa berdiri. Kalian semua singkirkan kekuatan ilahi, mereka orang-orang negeri dongeng ini tidak tahan. Kata Yun Guang. Setelah ketiga orang itu melihat Yun Guang, mereka menyingkirkan kekuatan suci mereka dan menyembunyikan napas mereka. Salah satu pria berjubah emas berkata kepada Yiyun, benar-benar tidak mungkin untuk tetap tinggal di negeri dongeng. Cepat selesaikan tugas dan kembali ke dunia dewa. Yiyun, apakah ini penolong yang kamu cari? Satu persatu mereka sangat lemah. Pria berjubah putih lainnya memandang dengan jijik ke arah orang-orang dari keluarga Raja Surgawi yang berdiri dan mencibir. Bagaimana bisa dibandingkan dengan negeri dongeng? Pria berjubah abu-abu ketiga berkata dengan ekspresi dingin dan bangga. Wajah Yun Guang tenggelam dan berkata, mengecewakanmu bukan untuk mengatakan omong kosong ini, tetapi untuk membiarkanmu membantu membawa pecahan-pecahan daftar dewa ke dunia dewa. Hanya ada satu orang dari dunia dewa di pihak dewa reinkarnasi. Kita berempat bisa membunuhnya. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikan kita di negeri dongeng? Pria berjubah emas itu berkata dengan percaya diri. Satu awan berkata, apakah kamu tahu bahwa pedang itu, kapak dan palu semuanya ada di negeri dongeng? Mereka sudah memperingatkanku bahwa jika mereka melakukannya, itu akan menjadi masalah.
Meskipun mereka adalah salah satu dari 10 artefak teratas, kekuatan mereka tidak setara dengan dewa. Bahkan jika mereka adalah dewa kelas 1, bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita? Pria berpakaian putih mendengus. Itu adalah perintah Dewa Takdir untuk merebut pecahan daftar dewa. Jika mereka berani menentang kita, ketika mereka mencapai dunia dewa, Dewa Takdir tidak akan membiarkan mereka pergi. Pria berjubah abu-abu meremehkan jalannya. Aku tidak ingin tinggal di negeri dongeng untuk waktu yang lama. Yiyun akan membawa kita ke orang yang memiliki daftar dewa, dan kita akan kembali ke dunia dewa setelah kita mendapatkan daftarnya. Pria berjubah emas itu berkata dengan tidak sabar. Wajah Yiyun tampak jelek. Dia telah berada di negeri dongeng ini untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka tinggal di sini untuk sementara waktu, mereka semua sangat bertele-tele. Mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Namun, dia juga menahan amarah ini dengan berfokus pada bisnis, dan berkata, orang-orang yang memiliki daftar dewa sekarang sedang menciptakan sekte abadi. Apakah kamu yakin ingin pergi sekarang? Paling-paling, hanya ada 4 bagian dari daftar dewa di tubuhnya, dan bagian fragmen ini belum muncul di negeri dongeng. Yang harus kita lakukan adalah mengambil 4 bagian dari daftar, dan kamu dapat mengambil bagian kelima. Kata pria berbaju abu-abu, kamu benar-benar berpikir, kamu membawa daftar dewa kembali ke dunia dewa untuk mendapatkan hadiah, dan meninggalkanku di sini untuk minum. Tidak ada hal seperti itu di dunia. Satu awan mendengus dingin. Apakah kau pikir tanpa dirimu, kami tidak akan mendapatkan kepingan daftar dewa? Kami tidak datang untuk mendengarkan perintahmu, kami hanya membantumu. Pria berjubah emas itu bersenandung, tanpa dirimu, kami masih bisa mendapatkan kepingan daftar dewa, tetapi penghargaan ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau ingin pergi kepadanya, silakan lakukan sesukamu, tetapi aku menjelek-jelekkan bahwa ada kesalahan di depan, yang tidak ada hubungannya denganku. Awan akan meninggalkan dirinya bersih. Pria berjubah putih itu berkata, apa yang akan terjadi pada seorang pria negeri dongeng? Yiyun, aku benar-benar ragu apakah kau telah berada di negeri dongeng untuk waktu yang lama, dan kau telah menjadi pemalu. Kami tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Kita dapat menemukan potongan-potongan daftar Feng Shen dan kembali ke dunia dewa sesegera mungkin. Pria berjubah abu-abu itu berkata demikian, dia meraih seorang pria dari keluarga Raja Surgawi dan meletakkan telapak tangannya di penutup surgawinya, dan langsung mencari kesadaran ilahi orang-orang. Setelah kesadaran ilahi orang-orang itu dicari, seluruh orang itu ambruk ke tanah. Anggota klan Tianwang lainnya menggigil ketika mereka melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka semua mundur beberapa langkah pada saat yang sama, menjauh dari ketiga orang itu. Yiyun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah lelaki berjubah abu-abu itu mendapatkan posisi di sekte abadi, dia mencibir Yiyun dan berkata, ketika kita mendapatkan potongan-potongan daftar dewa dan pergi ke dunia dewa untuk melakukan perbuatan baik, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Semoga beruntung, kalau begitu. Satu awan tidak masalah. Ketiga lelaki berjubah abu-abu itu meninggalkan keluarga Raja Surgawi sambil mencibir dan langsung pergi ke keluarga Kaisar. Setelah ketiga orang ini pergi, Xianjun, kepala klan Tianwang, pergi ke Yiyun dan berkata, Tuanku, apakah ini murah bagi mereka? Tidak sesederhana itu. Jika anak itu bisa bergerak bebas seperti itu, aku akan menyambar potongan-potongan daftar dewa. Awan bersenandung, tunggu, mereka akan mengalami saat-saat kehilangan. Baru saja, separuh pulau Xianyun telah terganggu oleh kemunculan klan Tianwang. Tidak hanya itu, tetapi juga Xia Long, yang jauh dari pulau Daluo, juga telah menerima kehendak dunia dewa, dan mengetahui bahwa Dewa Takdir telah mengirim 3 dewa yang lebih kuat ke bawah. Sekarang, Xia Long telah bergegas ke Sekte Alam Abadi. Kehendak alam dewa adalah untuk memastikan keselamatan Ye Chen. Pada saat itu, orang-orang akan dikirim untuk membantunya. Xia Long tidak dapat mengerti mengapa Dewa Reinkarnasi harus melindungi Ye Chen. Apakah dia tidak ingin menjadi dewa? Xia Long telah tiba di luar Sekte Abadi, berdiri di sebuah gunung di luar Sekte Abadi Caihua, menunggu Dewa Takdir yang akan datang. Segera setelah konfrontasi, kedua belah pihak menemukan bahwa 3 dewa dari pihak lain sudah terlihat. Apakah kamu yang dikirim oleh Dewa Reinkarnasi? Pria berjubah emas itu melirik Xia Long dan mendengus dengan jijik. Xia Long berkata, bagus, kamu ingin membuat daftar dewa, maka kamu harus melewatiku. Konyol, apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan kami bertiga sendirian? Dewa Reinkarnasi juga benar-benar memberikan kesempatan besar untuk tidak mengambil potongan-potongan daftar dewa, mengapa kita harus melindungi pecahan-pecahan daftar dewa? Pria berjubah abu-abu itu mendengus dingin. Apa yang dilakukan Dewa Samsara bukanlah sesuatu yang dapat kalian, orang-orang biasa, pahami. Xia Long mencibir, ini konyol, Dewa Reinkarnasi hanya ingin menguasai seluruh dunia dewa. Dia hanyalah manusia yang egois, yang tidak diizinkan oleh dunia dewa. Pria berjubah putih itu berkata dengan marah. Itu fitnah, jangan mencemarkan nama baik Dewa Reinkarnasi. Xia Long semakin menatap matanya, berkata dengan marah. Apa gunanya berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di sini? Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah musuh. Sejarah ditulis oleh para pemenang.
Jika Anda ingin menghentikan kami mengambil potongan-potongan daftar dewa, hanya ada satu cara untuk mati. Pria berjubah emas berkata dengan dingin. Xiaolong berkata, kalau begitu, Anda bisa mencobanya. Saya tidak tahu apakah harus mati atau tidak. Saya akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu mengambil potongan-potongan daftar dewa. Pria berjubah emas itu berteriak keras, dan kekuatan ilahi yang kuat muncul di sekujur tubuhnya, dan dia bergegas ke Xiaolong. Pria berjubah putih dan pria berjubah abu-abu itu sama-sama melesat dalam sekejap dan langsung menuju Xiaolong. Tatapan mata mereka penuh dengan niat membunuh, jadi mereka akan membunuh Xiaolong di tempat. Xiaolong tampak berwibawa menghadapi serangan ketiga orang ini, tetapi dia sama sekali tidak gentar. Selama dia bertahan untuk sementara waktu, pihak dewa akan mengirim orang untuk mendukungnya. Xiaolong mengeluarkan kekuatan sihir, dan kekuatan yang kuat itu menyala seperti api. Kekuatan dewa mereka berempat terlalu kuat untuk saling bertarung. Gunung-gunung dan bumi di bawah kaki mereka mulai runtuh atau retak. Di Zhaohua Xianzong, para leluhur kaisar semuanya terkejut. Mereka semua berlari keluar dari area terlarang dan berdiri di pintu masuk kaisar dan melihat keluar. 8 atau 9 lelaki tua yang terlalu tua untuk melihat gunung-gunung dan bumi yang runtuh di kejauhan, wajah mereka menjadi pucat. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, sungguh kekuatan ilahi yang dahsyat. Tidak, mereka pasti datang untuk mengambil pecahan-pecahan daftar dewa. Ketika saatnya tiba, seluruh sekte abadi langit dan bumi harus menanggung kekuatan ilahi yang begitu dahsyat, yang sama sekali tidak tertahankan. Jika kita tidak bisa mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa, kita tidak bisa menyimpannya. Kita serahkan saja Ye Chen, agar aku tidak terlibat. Kita tidak bisa menghancurkan sekte abadi alam di tangan kita. Kita tidak bisa menahan kekuatan ilahi. Itu adalah pilihan terbaik untuk menyerahkan Ye Chen. Beberapa orang tua berkata demikian. Ye Chen adalah murid dari sekte abadi pencipta kita. Jika kamu menyerahkannya, bukankah itu akan mendinginkan hati murid-murid lainnya? Seorang pria tua berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika tiba saatnya klan bertahan hidup, mereka pasti rela mengorbankan satu orang demi perdamaian seluruh klan. Ya, Ye Chen harus menyerahkannya. Leluhur sekte abadi ini tidak berani menyinggung yang kuat di dunia dewa. Jika yang kuat memberi tekanan pada mereka, mereka pasti akan menyerahkan Ye Chen untuk perlindungan diri. Di luar sekte abadi alam, Xiaolong telah bertarung dengan 3 orang. Kekuatan dewa keempat orang itu terus-menerus bertabrakan, dan kekuatan yang kuat dan mengerikan menghancurkan tanah puluhan ribu mil. Dalam puluhan ribu mil, tidak ada yang selamat. Ini adalah bencana yang menghancurkan bagi makhluk hidup dalam puluhan ribu mil. Kekuatan Xiaolong mirip dengan ketiga orang itu. Sekarang, di bawah pengepungan ketiga orang itu, Xiaolong juga jatuh ke arah angin. Dia hanya bisa menahannya. Jika dia mengambil waktu sebentar lagi, dia akan mati. Hati Xiaolong juga tergesa-gesa, jika dunia dewa tidak turun untuk membantu, dia benar-benar akan berada di sini. Mati, pria berjubah emas itu meraung, dan kekuatan sihir datang. Xiaolong tidak memperhatikan, tubuhnya tidak bersembunyi, tetapi langsung terhempas. Puff, Xiaolong menyemburkan seteguk besar darah, wajahnya tampak sedikit pucat, dia menatap langit, mengerutkan kening. Mengapa kamu belum datang? Xiaolong berkata dengan cemas di dalam hatinya. Mengapa kamu pikir seseorang akan datang untuk membantumu? Pria berjubah emas itu mencibir. Bahkan jika mereka akan datang, mereka akan mengambil mayatmu. Pria berjubah abu-abu itu berkata demikian, dia langsung menuju Xiaolong, dan menebas Xiaolong dengan satu tangan. Tubuh Xiaolong dengan cepat mundur, dan tidak berani bersaing dengan pria berjubah abu-abu itu. Dia sekarang bertahan untuk sementara waktu dan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Pria berjubah abu-abu itu tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh Xiaolong. Ada permainan kucing dan tikus. Xiaolong dikejar oleh pria berjubah abu-abu untuk menghindar kemana-mana. Dia sangat malu. Pria berjubah abu-abu itu melihat penampilan Xiaolong yang malu dan menjadi semakin bersemangat. Ledakan. Pada saat ini, ada suara seperti guntur dari langit. Langit berubah warna seketika, dan seluruh langit menjadi gelap. Setelah beberapa suara keras, langit tiba-tiba retak. Setelah retakan muncul, Shen Wei turun dan langsung jatuh di sebidang tanah ini. Dewa datang lagi. Orang-orang tua Xianzong semuanya terkejut. Setelah merasakan kekuatan yang kuat, mereka semua menggigil, dan lutut mereka tidak bisa berdiri. Pria berjubah abu-abu, pria berjubah emas, dan pria berjubah putih semuanya mengubah wajah mereka. Ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat 5 sosok keluar dari celah-celah. Kelima sosok ini datang ke negeri dongeng dan menyelimuti surga yang luas dalam jarak 1000 mil. Setelah melihat pemandangan ini, Xiaolong menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, penolong yang harus ditunggunya akhirnya datang. Setelah kelima sosok itu muncul, tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menuju ketiga orang berjubah abu-abu. Raut wajah ketiga orang berjubah abu-abu itu berubah drastis. Kalau saja jumlahnya lebih dari 5 orang, mereka pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Pergi, teriak orang berjubah emas itu. Ketiga orang itu langsung pergi dengan cepat, tetapi kelima sosok itu tetap berada di belakang mereka.
Mereka mengejar mereka sepanjang jalan menuju kehancuran, di bawah kekuatan dewa, semuanya akan hancur. Melihat pemandangan seperti itu, kelima orang itu pun berhenti mengejar dan membiarkan ketiga orang berjubah abu-abu itu pergi. Kalian sudah di sini. Kalau kalian datang nanti, aku akan beritahu kalian, kata Xiaolong sambil menarik napas. Butuh waktu untuk membuka pintu alam dewa, kata salah satu pria jangkung itu. Tepat pada waktunya, Xiaolong tertawa dan berkata, para dewa takdir telah memikirkan tentang pecahan-pecahan daftar dewa. Kalau mereka tidak menyingkirkannya, mereka akan selalu gelisah. Bahkan jika kita membunuh mereka, dewa takdir akan mengirim orang lain ke sini. Tujuan kedatangan kita kali ini adalah untuk melindungi pemilik pecahan daftar dewa, kata seorang pria berpakaian hijau. Xiaolong ragu, apakah ada yang istimewa tentang orang itu? Bukankah kita harus mengambil pecahan daftar itu? Mengapa kamu ingin melindunginya sekarang? Masalah ini adalah perintah dewa reinkarnasi sendiri. Adapun mengapa, tidak ada yang tahu kecuali dewa reinkarnasi, kata seorang pria kurus dengan janggut kecil. Sepertinya pasti ada artikel besar di dalamnya. Xiaolong merenung, mungkin itu hanya karena dewa reinkarnasi ingin orang itu mengumpulkan 5 daftar dewa, dan kemudian mengambilnya bersama-sama, agar tidak mencari pecahan daftar kelima. Kata pria berjubah hijau, mungkin juga anak itu benar-benar jahat. Dia mendapatkan keempat pecahan daftar dewa, jadi dewa reinkarnasi mungkin berpikir bahwa anak itu bisa mendapatkan pecahan kelima daftar dewa. Xiaolong mengangguk, kita hanya perlu melindungi anak itu sekarang. Kita tidak perlu memikirkan hal lain. Seorang pria kekar berkata dengan suara rendah. Di tempat kejadian, 6 orang kuat di dunia abadi melihat ke arah sekte alam abadi. Ini membuat teman-teman lama sekte abadi itu gemetar dan menjadi gugup. Kemudian, mata ke-6 orang itu kembali, dan tubuh mereka menghilang dalam sekejap. Ketika 6 dewa yang kuat pergi, leluhur tertinggi dari keluarga abadi surga dan bumi menghela napas panjang dan merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Apa maksud mereka? Saya tidak tahu, sulit dimengerti. Leluhur Xianzong penuh dengan keraguan. Ketiga lelaki berjubah emas itu melarikan diri kembali ke keluarga Raja Surgawi. Yiyun melihat mereka kembali dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya kalian telah mendapatkan potongan-potongan daftar dewa. Ketiga lelaki berjubah emas itu tampak jelek, dan lelaki berjubah abu-abu itu bersenandung. Apakah kalian tahu bahwa mereka akan mendapat bantuan? Satu awan berkata, aku bukan seorang nabi. Bagaimana aku bisa tahu bahwa mereka memiliki pembantu? Aku hanya tahu bahwa ketika kalian turun dari dunia dewa, kalian membuka pintu dunia dewa. Apakah dewa reinkarnasi tidak tahu? Bukankah kalian mengatakan itu sebelumnya? Pria berjubah emas itu berkata dengan marah. Yiyun mencibir, sudah kubilang jangan pergi. Kalian tidak mendengarkan, apakah kalian cukup bodoh untuk membiarkanku mengatakannya dengan jelas? Meskipun ketiga orang itu sangat marah, mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun dan tidak dapat membantahnya. Awan yang melihat mereka bertiga terdiam, terus berkata, kalian tidak perlu berpikir panjang. Mengapa dewa reinkarnasi melindungi anak itu? Apakah itu karena niat baik? Bukankah itu untuk membuat anak itu membantunya menemukan kepingan kelima dari daftar dewa? Tidakkah kalian pikir aneh bahwa anak itu bisa mendapatkan 4 kepingan dari daftar dewa? Itu bukan kebetulan, bukan. Tidak peduli mengapa anak itu mendapatkan 4 kepingan dari daftar dewa, singkatnya, dia mungkin mendapatkan yang kelima. Ketika dia mendapatkan kepingan kelima, dewa reinkarnasi pasti akan mengulurkan tangan, dan inilah saatnya bagi kita untuk melakukannya. Sekarang, tunggu saja dan berdoalah agar dia mendapatkan kepingan kelima dari daftar dewa. Aku sangat frustrasi. Aku tahu aku tidak akan datang ke negeri dongeng ini. Pria berjubah emas itu berkata dengan marah. Jika kalian mendapatkan 5 kepingan dari daftar dewa, apa gunanya menunggu di sini? Kata awan yang ringan. Mendengar ini, ketiga pria berjubah emas itu berpikir sejenak, dan mereka pikir itu masuk akal. Jika Anda mengambil 5 potong daftar dewa, maka dewa takdir akan memberi mereka hadiah besar. Tidak masalah untuk menunggu di sini. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya pria berbaju putih. Satu awan berkata, lihat anak itu dari dekat. Jika orang-orang di sisi samsara tidak disingkirkan, itu akan selalu menjadi masalah besar. Pria berjubah emas itu muram. Kita sekarang memiliki lebih sedikit orang daripada mereka. Apakah menurutmu kita memiliki sedikit peluang untuk menang melawan mereka sekarang? Awan melirik ke arah pria berjubah emas itu. Jika mereka mengawasi, kita tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan bagian-bagian dari daftar itu. Kata pria berbaju emas. Satu awan berkata, pada saat itu, akan ada orang-orang yang turun dari dunia dewa, dan itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Kita pasti akan memenangkan daftar dewa. Pria berjubah emas itu berkata dengan tegas. Yiyun hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Kemudian, ketiga pria berjubah emas itu tinggal di keluarga Raja Surgawi. Orang-orang dari keluarga Raja Surgawi menghormati ketiga orang ini dan tidak berani terlalu dekat. 6 orang kuat di kerajaan abadi, termasuk Xiaolong, dari pihak Dewa Samsara juga tinggal di keluarga abadi. Kedua belah pihak telah berdamai, dan tidak ada yang memperhatikan siapapun, tetapi mereka semua menatap setiap gerakan Xianzong.
Dalam sekejap waktu, 3 bulan lagi berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sebelum konferensi Kunlun diadakan. Selama kurun waktu ini, Ye Chen berlatih di sekte, menyerap semua kekuatan yang terkumpul di medan perang tak terbatas, dan menaikkan alam ke tingkat keempat Xuanxian. Hari ini adalah hari untuk pemeringkatan murid inti dari Sekolah Alam Xianzong. Pemeringkatan murid akan ditentukan lagi. Pada saat yang sama, para murid yang telah mencapai tingkat keabadian akan dipilih dari pintu dalam untuk memasuki tingkat murid inti. Di puncak utama Xianzong, lonceng berbunyi santai dan cahayanya cemerlang. Cahaya abadi melonjak di puncak utama, menunjukkan kekuatan puncak utama. Pada saat ini, di alun-alun besar puncak utama, ada 37 murid inti yang keluar dari medan perang tak terbatas. Hari ini, mereka adalah karakter utama. Sementara itu, di sisi lain alun-alun, semua murid dalam berkumpul. Ye Ying, sang patriark, duduk di mimbar alun-alun, tampak hikmat dan menyapu kerumunan di alun-alun. Semua orang yang berdiri di bawah adalah harapannya untuk masa depan Xianzong. Tuan, sudah hampir waktunya untuk memulai. Zhu Wuchang membungkuk sedikit di depan Ye Ying. Ye Ying menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita mulai. Zhu Wuchang menerima perintah itu, lalu pergi ke arena tantangan di tengah alun-alun. Suaranya lantang dan jelas, hari ini, 37 murid inti akan diberi peringkat. Peringkat ini sangat penting. Ini terkait dengan hasil Kongres Kunlun dan sumber daya sekte di masa mendatang. Oleh karena itu, semua murid inti harus diperlakukan dengan serius, yang akan memengaruhi prestasi Anda di masa mendatang. Peringkat didasarkan pada ranah. Jika ranahnya sama, pemenang atau pecundang dapat ditentukan oleh kompetisi seni bela diri. Tentu saja, level rendah juga dapat menantang level tinggi. Setelah tantangan berhasil, itu akan menggantikan peringkat pihak lain. Mata Zhu Wuchang sekali lagi melirik semua orang, dan kemudian berkata, selanjutnya, mulailah memverifikasi ranah buat putaran peringkat pertama. Dia berkata, pertama-tama, dia melangkah keluar dari arena dan merilis peringkatnya sendiri. Long Sun Yu, mulai dengan dirimu. Wan Fa Zhenren menatap murid tertua, Chang Sun Youdao. Chang Sun Yu berdiri dan membungkuk. Kemudian tubuhnya bergetar dan kekuatan yang kuat meledak. Semua orang yang hadir terkejut dan membuka mulut mereka karena terkejut. Kakak seperguruan yang lebih tua layak menjadi saudara senior. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Aku khawatir itu telah mencapai lantai 7 Xuanxian. Kakak master layak mendapatkan tempat pertama. Tidak ada yang bisa melampauinya. Beberapa murid dalam tercengang, dan kemudian mereka membicarakannya satu demi satu. Mereka memuja Sun Yu yang tertua dengan sangat ekstrim. Kakak seperguruan ini benar-benar hebat. Aku tidak tahu seberapa kuat ayahmu sekarang. Fei Tian Tiger menatap napas Chang Sun Yu dan berkata sambil mengerutkan bibirnya. Ye Fan berkata sambil tersenyum, meskipun kekuatan ayahku tidak sehebat Chang Sun Yu sekarang, tetapi di masa depan pasti akan melampauinya. Ayahku benar-benar seperti sapi. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum, ayahmu mesum. Dia lahir di era yang sama dengannya. Itu hanya semacam kesedihan. Apakah itu kesedihanmu? Ye Fan memutar matanya yang putih dan berkata. Flying Tiger bersenandung, terlalu malas untuk memperhatikan Ye Fan lagi. Chang Sun Yu, Xuanxian, lantai 8. Wan Fa Zhenren membuka mulutnya dan melaporkan ranah Chang Sun Yu. Ye Ying dan yang lainnya juga terkejut dengan level 8 Chang Sun Yu. Ketika dia keluar dari medan perang tanpa batas, Chang Sun Yu masih berada di lantai 5 Xuanxian, tetapi setelah 3 bulan, dia telah mencapai lantai 8 Xuanxian. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Sepertinya pengalaman di medan perang tanpa batas ini sepadan. Jika para murid yang masih hidup ini dapat meningkatkan 1 atau 2 level, itu akan sangat bagus. Zhu Wuchang berkata sambil tersenyum. Ye Ying mengangguk dan berkata, dilihat dari napas mereka, mereka telah meningkat pesat. Selama aku menjamin bahwa ada 4 atau 5 murid Xuanxian di lantai 5 untuk berpartisipasi dalam konferensi Kunlun, hasilnya tidak akan buruk. Selanjutnya, Han Qiandai. Wan Fa Zhenren menatap Han Qiandai Dao. Han Qiandai melangkah keluar dari murid inti, lalu mengembuskan napas, dan dalam sekejap naik ke batas. Han Qiandai, 6 tingkat alam Xuanxian. Wan Fa Zhenren mengumumkan, kakak seperguruan Han telah mencapai lantai 6 Xuanxian. Apa yang mereka lalui? Bagaimana kita dapat meningkatkan kekuatan kita? Tanda tanya, dikatakan bahwa mereka pergi ke suatu tempat untuk mengalami, 81 murid inti, hanya 37 yang tersisa, sisanya meninggal, hantu tahu apa yang mereka alami. Ya, sangat menyenangkan mendengar bahwa Anda dapat keluar hidup-hidup. Petik 2, beberapa murid dalam berdiskusi lagi, penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, Chu Yulong. Chu Yulong keluar. Setelah momentumnya dilepaskan, dia juga sangat kuat. Wan Fa yang abadi mengumumkan, Chu Yulong, Xuanxian, 6 lapisan. Itu juga lantai 6 Xuanxian. Tampaknya harus ada perang di antara mereka. Kakak seperguruan Han dan kakak seperguruan Chu setara sejak awal. Sekarang mereka mengejar alam. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Beberapa murid inti juga membahas Tao. Selanjutnya, Murong Qianxiang. Murong Qianxiang, yang mengenakan pakaian putih dan memenangkan salju, keluar.
Penampilannya yang cantik langsung membuat banyak murid terpesona. Wajah Murong Qianxiang tinggi dan dingin. Setelah melepaskan napasnya sendiri, napasnya melonjak seperti api. Wan Fa yang abadi mengumumkan, Murong Qianxiang, lantai 5 Xuanxian. Selanjutnya, Luao keluar dengan momentum yang kuat dan napas yang sedikit tidak menyenangkan. Pria sejati Wan Fa berkata, Luao, 5 lapisan Xuanxian. Wajah Ye Ying di mimbar penuh dengan senyuman. Hasil yang diinginkannya telah tercapai, tetapi menurut situasi saat ini, mungkin lebih baik dari yang diharapkan. Selanjutnya, Hua Buyu, satu demi satu murid inti terus keluar untuk melepaskan napasnya. Pria sejati Wan Fa mengumumkan satu persatu, dan kekuatannya lebih lemah dari yang lain. Akhirnya, Ye Chen muncul. Sebagai murid peringkat 81 di awalnya, ini tentu saja tidak terlalu optimis, tetapi Ye Ying dan Zhu Wuchang serta para pemimpin senior lainnya memiliki harapan besar terhadap Ye Chen. Setelah Ye Chen keluar, dia menghembuskan napasnya tanpa ragu. Setelah napasnya keluar, semua murid benar-benar terkejut. Bagaimana bisa begitu kuat? Bukankah ini yang terakhir dalam daftar? Bahkan lebih tinggi dari Mu Fanhai dan kakak seperguruan Futian di 10 besar. Tidak hanya murid dalam yang merasa luar biasa, tetapi bahkan murid inti pun merasa sedikit terkejut dan malu, terutama para murid yang berada di 20 besar di awal sekarang disusul oleh murid peringkat terakhir. Benar-benar tidak ada tempat untuk meletakkan wajah ini. Ye Chen, lantai 4 Xuanxian. Pria sejati Wan Fa berkata, lantai 4 Xuanxian. Banyak murid inti dan murid inti membuka mulut mereka lebar-lebar. Ayahmu mesum. Fei Tian Tiger menyindir. Ye Fan memutar matanya dan berkata, kamu cemburu. Aku cemburu. Kamu bisa menggigitku. Flying Tiger berkata tanpa malu. Alam dari 37 murid telah ditampilkan, dan peringkat saat ini juga telah mendapatkan hasil. Sekarang aku mengumumkan peringkat saat ini. Sambil memegang gulungan, Wan Fa Zhenren berkata, tempat pertama adalah Chang Sunyou, yang kedua adalah Han Qiandai, Chu Yulong, yang keempat adalah Murong Qianxiang, LVAO adalah yang keenam, Hua Buyu, Si King dan Ye Chen adalah yang kesembilan. Setelah seluruh peringkat dipublikasikan, sebagian besar dari 37 murid diberi peringkat berdampingan. Menurut aturan, ketika mereka berada di level yang sama, mereka harus bersaing dalam seni bela diri. Sekarang mari kita mulai kompetisi dari tempat kedua. Pemenangnya akan menjadi yang kedua dan yang kalah akan menjadi yang ketiga. Tentu saja, jika kalian memenangkan tantangan secara langsung, itu akan langsung menggantikan peringkat lawan. Chu Yulong, Han Qiandai, apakah kalian ingin menantang Chang Sunyou? Dewa Wan Fa berkata dengan sungguh-sungguh. Han Qiandai dan Chu Yulong keduanya tertawa getir. Chang Sunyou adalah lantai 8 Xuanxian. Bagi mereka benar-benar ingin melampaui, tetapi itu hanya berpikir. Hampir mustahil untuk melampaui. Tidak ada tantangan. Mereka menjawab hampir bersamaan. Mari kita mulai kompetisi, kata Dewa Wan Fa. Setelah itu, Dewa Wan Fa melangkah keluar dari arena. Han Qiandai dan Chu Yulong melangkah ke arena. Mereka berdiri dalam konfrontasi. Chu Yulong berkata, Saudara Han, ayo pergi. Kali ini aku akan berhasil. Aku akan menjadikanmu yang ketiga dalam milenium. Dengan senyum tipis, Han Qiandai sangat percaya diri. Napas Chu Yulong meledak dalam sekejap. Dia menghentakkan kakinya di tanah seperti anak panah yang terlepas dari tali, dan langsung menuju Han Qiandai. Napas Han Qiandai juga meledak. Dengan tangan besar, 7 manik ungu terlempar keluar. Setelah 7 manik itu muncul, mereka langsung terbang ke arah Chu Yulong dalam bentuk biduk besar. Apakah ini manik biduk besar 7 bintang milik kakak seperguruan Han? Dikatakan bahwa manik ini adalah harta yang sangat kuat. Ia dapat membentuk susunan biduk besar 7 bintang dan membuat lawan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Beberapa murid dalam berkata dengan gembira.